Halo, berjumpa dengan saya. Ini adalah video pertama, but di video pertama kita sudah membahas sesuatu yang lumayan bisa dikatakan cukup berat, karena kita akan membahas tentang demokrasi. Kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Kalau kita bicara hakikat demokrasi, tentu kita harus mengerti dulu demokrasi itu apa gitu. Kita harus memahami secara dasarnya dulu. Apa dasar atau landasan fundamental dari sebuah demokrasi? Atau apa pengertian paling mendasar dari sebuah demokrasi? Oke, jadi sebelumnya saya akan bertanya, kira-kira apa yang terpikirkan di benak teman-teman ketika teman-teman mendengar istilah demokrasi? Apakah demokrasi ini sebuah ideologi, ataukah demokrasi ini sebuah sistem pemerintahan atau sistem apapun? Tapi yang jelas, secara etimologi atau secara bahasa kita sudah pernah belajar waktu sekolah. Saya yakin semua teman-teman mendapatkan materi ini, bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Nah, demos sendiri berarti rakyat atau people atau masyarakat. Sedangkan kratos itu berarti kuasa atau kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa di dalam demokrasi atau sistem demokrasi itu adalah sistem yang membuka masyarakat atau rakyat untuk menjadi penguasa atau untuk berkuasa. Atau secara bahasa sederhananya, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sehingga kita ingat sebuah istilah, bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem yang mana prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat. Jadi di dalam sebuah sistem demokrasi, pemerintahan itu berasal dari rakyat. Apa nih yang berasal dari rakyat? Penguasanya atau pemegang kekuasaannya itu berasal dari rakyat. Jadi bukan berasal dari orang-orang tertentu atau orang-orang yang berada di kelas tinggi. Nah, nanti akan kita bahas tentu. Kemudian oleh rakyat. Oleh rakyat ini maksudnya di dalam sebuah negara demokrasi, pemerintahan itu dipegang oleh rakyat. Jadi yang memerintah atau yang menguasa itu adalah rakyat. Kemudian untuk rakyat, yang dimaksudkan untuk rakyat ini adalah output dari sebuah sistem demokrasi atau pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Itu nanti outputnya atau hasilnya atau sistem pemerintahannya nanti dampaknya itu tentu untuk rakyat. Jadi ada tiga hal di sini. Ada tiga landasan yang melandasi sebuah sistem demokrasi. Pertanyaan adalah, kenapa muncul sistem demokrasi yang memiliki tiga landasan ini? Kalau kita bertanya kenapa, artinya ada suatu alasan terciptanya sistem demokrasi ini. Kalau kita lihat pada masa lalu, tentunya di abad ke-17. Ini adalah abad yang paling krusial, karena pada abad ke-17 itu, di sebuah negara, di Perancis tepatnya, di Perancis terdapat sebuah peristiwa yang sangat berdarah. Jadi pada waktu itu Perancis masih berbentuk monarki atau kerajaan, atau biasa disebut kerajaan. Tentu dipimpin oleh seorang raja. Pada waktu itu raja yang berkuasa di Prancis
itu adalah Raja Louis. Raja Louis ke-16. Kemudian apa kaitannya dengan demokrasi? Jadi pada waktu itu Raja Louis XVI ini memiliki kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang penuh, kekuasaan yang sangat kuat dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dan saya yakin itu juga yang terjadi di negara-negara atau daerah-daerah yang menganut sistem monarki atau kerajaan, di mana raja memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kemudian apa korelasinya dengan terciptanya atau munculnya demokrasi? Nah, ini adalah kaitannya. Jadi Raja Louis ke-16 waktu itu menguasai Perancis dengan absolut, dengan sangat kuat, tidak bisa diganggu siapapun, dan kebijakannya tentu dianggap banyak orang waktu itu sangat tidak memihak rakyat kecil. Tidak memihak rakyat kecil. Saya ambil contoh, salah satunya adalah di mana waktu itu Raja Louis ke-16 memiliki kebijakan di mana rakyat biasa atau rakyat kelas bawah, rakyat miskin, diwajibkan untuk membayar pajak. Sedangkan kaum bangsawan, kaum raja, kaum yang memiliki kekuasaan atau memiliki jabatan tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Oke, terjadi sebuah disorientasi di sini, sebuah misthinking mungkin ya, kegagalan dalam berpikir atau kejanggalan secara nalar, di mana bagaimana bisa seorang rakyat biasa yang pendapatannya rendah, yang tidak memiliki kekuasaan apapun, diwajibkan membayar pajak, sedangkan seorang raja dan bangsawan yang secara sosial, strata sosialnya itu sangat tinggi, secara tingkatan ekonominya pun jauh dibanding dengan rakyat biasa, jauh lebih mapan, jauh lebih kaya, jauh lebih tentram, justru tidak diwajibkan membayar pajak. Inilah salah satu bentuk kebijakan Raja Louis XVI yang waktu itu banyak ditentang oleh masyarakat. Dan pada puncaknya ada seseorang dari kalangan militer yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia membuat sebuah gerakan demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menyebabkan Raja Louis ke-16 tewas di tangan rakyatnya sendiri, karena rakyat sudah merasa kekuasaan Raja Louis ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan, tidak seharusnya dipertahankan lagi, karena sudah merugikan banyak orang. Oleh karena itulah, salah satu tragedi ini, yaitu tragedi tewasnya Raja Louis oleh rakyatnya sendiri ini, dan demonstrasi besar-besaran yang ini disebut dengan peristiwa revolusi Perancis yang kita kenal. Disebut dengan peristiwa revolusi Perancis. Nah, revolusi inilah yang akhirnya juga menginisiasi negara-negara lain dan juga wilayah-wilayah lain untuk melakukan revolusi yang sama, yaitu mengoreksi pemerintahan waktu itu, karena sebagian besar negara-negara pada waktu itu masih menganut sistem kerajaan, yang mana kurang lebih apa yang terjadi di setiap negara kasusnya kurang lebih sama, yaitu bagaimana kuatnya sistem kerajaan ini sehingga merugikan banyak orang, merugikan banyak pihak, dan waktu itu masyarakat tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawannya. Sehingga agar tidak terjadi
hal yang berulang, muncullah sebuah ide demokrasi waktu itu. Muncul sebuah ide demokrasi, yang mana demokrasi ini sebenarnya, kalau kita teliti, kalau kita amati, demokrasi ini adalah lawan dari sistem monarki atau sistem kerajaan. Di mana di sistem monarki, di dalam sistem monarki, itu pemimpin itu dianggap bahwa pemimpin itu adalah orang suci. Pemimpin itu orang suci, pemimpin itu selalu benar. Pemimpin itu bahkan yang paling ekstrim, ada beberapa negara monarki menganggap bahwa pemimpin itu adalah utusan dari Tuhan atau wakil dari Tuhan di bumi. Jadi pemimpin tidak boleh dikritik, pemimpin tidak boleh dibenarkan, pemimpin tidak boleh diberikan saran dan sebagainya. Intinya di negara-negara monarki pada waktu itu, pemimpin harus dihormati selayaknya orang yang suci. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau pemimpin yang dihormati itu melaksanakan pemerintahan secara adil dan bisa membangun sebuah kemajuan di masyarakat, membangun sebuah keadilan, no problem, tidak akan menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pemimpin yang disucikan, yang dibenarkan, yang dianggap wakil dari Tuhan, yang dihormati, yang selalu dihormati, ketika ada pemimpin yang seperti itu tapi dia melaksanakan pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan atau tidak bisa membangun sebuah keadilan, tidak bisa menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat, tentu apa alasan kita untuk mempertahankan pemimpin itu? Maka muncullah ide demokrasi ini untuk melawan sistem monarki. Karena pada sebuah negara demokrasi itu pemimpin berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan juga oleh rakyat. Intinya, pada sebuah negara demokrasi, sebenarnya yang berada di puncak kekuasaan itu adalah rakyat. Sedangkan pemimpin itu berada di bawah rakyat sebenarnya. Pemimpin itu sebenarnya berada di bawah rakyat dalam sistem demokrasi. Sehingga kalau kita ibaratkan, pemimpin itu adalah petugas rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Ini tentu terlihat sangat kontras dengan yang terjadi di negara yang menganut monarki. Di negara yang menganut monarki, yang bisa menjadi pemimpin itu hanya orang-orang tertentu dari kalangan raja, dari keturunan raja, dan turun-temurun. Sedangkan di sistem monarki, rakyat itu berada di posisi yang sangat bawah karena masih kental dengan penerapan sistem kasta di sistem monarki. Nah, ini tentu dua hal yang sangat berbeda antara demokrasi dengan monarki. Maka demokrasi itu lahir atas bentuk pertentangan dari ricuhnya atau sebuah kehancuran atas berlakunya sistem monarki yang terjadi di beberapa negara waktu itu. Saya tidak mengatakan bahwa sistem monarki itu buruk atau sistem demokrasi lebih baik, tidak, atau sebaliknya, tidak. Intinya, pada pembahasan ini kita akan membedah lebih dalam apa itu demokrasi. Jadi demokrasi itu bentuk antipati atau bentuk perlawanan terhadap sistem monarki yang pada waktu itu dinilai masyarakat sangat merugikan banyak rakyat, banyak masyarakat, dan hanya menguntungkan
pihak-pihak tertentu. Maka lahirlah sistem demokrasi ini, yang mana di dalam sistem demokrasi ini dijamin kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengemukakan ide. Siapapun bisa menjadi pemimpin, tidak harus orang yang berasal dari keturunan bangsawan atau orang keturunan orang kaya atau sebagainya. Rakyat biasa pun bisa menjadi pemimpin. Ini adalah doktrin pada sistem demokrasi yang berbeda jauh dengan apa yang terjadi di sistem monarki. Kemudian, kalau kita lihat sistem demokrasi itu, negara kita mengacu pada pendapat dari John Locke, di mana John Locke mengatakan bahwa di dalam sebuah sistem demokrasi itu ada komponen, terutama ada komponen-komponen yang membentuk sistem demokrasi itu sendiri, yang biasa dikenal dengan trias politika. Apa itu trias politika? Nah, trias politika ini secara bahasa adalah 3 komponen yang membentuk sebuah sistem demokrasi. Jadi 3 komponen atau 3 unsur utama yang membentuk sistem demokrasi ini. Apa saja itu? Yang pertama, mungkin teman-teman masih ingat, yang pertama ada eksekutif. Kemudian yang kedua ada legislatif. Kemudian yang terakhir ada yudikatif. Jadi menurut John Locke, yang akhirnya disempurnakan oleh Montesquieu, sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus memenuhi 3 unsur ini untuk mewujudkan sebuah sistem demokrasi yang baik, atau untuk memastikan bahwa sistem demokrasi itu dapat berjalan. Karena apa? Karena 3 unsur ini menjadi unsur yang sangat penting. Yang pertama, kalau kita lihat eksekutif, itu adalah yang orang eksekutif dalam artian singkat, itu dalam pengertian yang singkat itu adalah orang yang menjalankan kekuasaan atau penguasa, pemilik kekuasaan, orang yang menjalankan roda pemerintahan. Eksekutif asal katanya dari kata eksekusi atau melaksanakan. Kemudian legislatif ini adalah orang yang membentuk undang-undang atau membentuk aturan dalam berdemokrasi tentunya. Legislatif ini adalah orang yang membentuk undang-undang. Kemudian yudikatif ini adalah orang yang mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi menurut John Locke, sebuah negara yang menganut demokrasi harus memenuhi 3 unsur trias politika ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif di dalamnya ada penguasa, yaitu orang yang menjalankan pemerintahan. Kemudian di legislatif di dalamnya ada orang-orang yang tugasnya membentuk undang-undang. Undang-undang ini adalah segenap aturan-aturan atau koridor-koridor untuk melaksanakan sebuah pemerintahan. Kemudian ada yudikatif yang tugasnya mengawasi. Nah, inilah unsur-unsur di dalam sebuah demokrasi. Artinya, jika ada suatu negara atau suatu institusi atau suatu sistem yang tidak melaksanakan 3 unsur trias politika ini dengan baik, dapat dikatakan sistem tersebut tidak bisa menjalankan demokrasi dengan baik, atau dengan utuh, atau dengan benar. Karena demokrasi yang benar harusnya memenuhi 3 unsur trias politika ini. Di mana kalau kita lihat alur
alurnya adalah alur kerja dari trias politika ini adalah legislatif ini mewakili masyarakat dan juga membentuk undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Undang-undang yang nantinya akan menjadi pedoman bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Jadi dalam negara demokrasi, penguasa tidak berjalan secara absolut atau secara penuh. Penguasa dibantu oleh beberapa pihak, yang salah satunya adalah legislatif yang merupakan wakil dari masyarakat untuk menjalankan kekuasaan. Karena pada hakikatnya dalam sebuah negara demokrasi, penguasa harus menjalankan pemerintahan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Titik. Dalam sebuah negara demokrasi, penguasa harus menjalankan apa yang diinginkan oleh kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu. Kemudian, jika penguasa telah melaksanakan undang-undang atau koridor yang telah dibuat oleh legislatif, ada pihak yudikatif yang tugasnya mengawasi kedua unsur lainnya, yaitu legislatif dan juga eksekutif. Nah, ini tentu representasi bahwa di dalam sebuah negara demokrasi, sistemnya itu berjalan dengan sangat ketat, dalam artian seorang pemimpin atau penguasa pun bisa diawasi. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di negara monarki, yang mana penguasa bisa bergerak dengan keinginannya sendiri dalam tanda kutip, sesuai dengan kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Tetapi dalam sebuah negara demokrasi tidak bisa seperti itu, karena semuanya harus dijalankan sesuai dengan amanah atau koridor-koridor yang sudah dibentuk oleh perwakilan rakyat yang disebut dengan legislatif. Jadi alurnya seperti itu. Legislatif membentuk sebuah undang-undang, yang mana undang-undang ini nantinya akan dilaksanakan oleh penguasa selaku orang yang menjalankan pemerintahan. Apabila penguasa dan juga apabila eksekutif dan juga legislatif melakukan pelanggaran, maka yudikatif berhak untuk mengawasi dan juga melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. Inilah negara demokrasi. Nah, tentu kalau kita lihat demokrasi, kita lihat unsur-unsurnya tadi, kita lihat komponen-komponennya tadi, maka rakyat itu sah hukumnya, rakyat itu, maaf, tulisannya agak susah ini. Rakyat itu hukumnya sah untuk mengkritik atau protes kepada penguasa. Karena dalam sebuah negara demokrasi, penguasa itu menjalankan kekuasaannya atas dasar perintah atau keinginan dari masyarakat. Jadi apabila masyarakat merasa bahwa keinginannya tidak terpenuhi, maka sah dan wajib untuk mengkritik atau membenarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Tentu ini akan menjadi salah satu bentuk berjalannya demokrasi justru, jika ada rakyat yang memiliki keresahan kemudian mengkritik penguasa. Ini adalah salah satu bentuk bahwa demokrasi berarti berjalan. Karena apa? Penguasa menjalankan amanah yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat sebagai orang yang mempercayakan semua kepada penguasa, dan pada akhirnya penguasa tidak bisa menjalankan sesuai dengan keinginan masyarakat,
bahwa tentu menjadi hak dan juga kewajiban kita untuk mengingatkan dan juga membenarkan. Kalau saya pakai analogi yang lebih ekstrim, bisa dikatakan bahwa rakyat ini adalah bos, sedangkan penguasa ini adalah anak buah. Bos mempercayakan semuanya, apa yang dia inginkan, agar bisa dilaksanakan oleh anak buahnya. Tapi ketika anak buahnya melakukan sebuah kesalahan, ketika anak buahnya tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh bosnya, maka menjadi suatu kewajiban dan hak bos untuk memberikan masukan atau kritikan kepada anak buahnya. Ini adalah analoginya, karena dalam sebuah negara demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi bukanlah penguasa, melainkan rakyat biasa. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi, dan kita mewakilkan suara kita kepada pihak-pihak yang kita percaya untuk bisa melaksanakan pemerintahan, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kita percaya bahwa mereka bisa menjalankan aspirasi atau keinginan kita. Jika melihat hal demikian, apakah Indonesia sudah melaksanakan demokrasi dengan benar? Silahkan Anda jawab sendiri. Terima kasih.